Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Latifah Kutsarani, mahasiswa semester 1 dengan NIM 200790111, Prodi Tata Boga, jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang zat-zat gizi pada makanan, yaitu salah satu topik dari mata kuliah Ilmu Gizi yang diasuh oleh Bapak Ranggi Rahimul Insan, SPMSI. Pada video kali ini, saya akan membahas 7 topik tentang zat-zat gizi pada makanan. Yang pertama, yaitu konsep dasar ilmu gizi. Yang kedua, jenis-jenis zat gizi. Yang ketiga, sumber-sumber zat gizi. Yang keempat, fungsi zat gizi. Yang kelima, kebutuhan gizi harian seseorang. Yang keenam, penyakit yang berhubungan dengan zat gizi. Yang ketujuh, upaya pengobatan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh zat-zat gizi. Kita bahas yang pertama, yakni tentang konsep dasar ilmu gizi. Pengetahuan zat gizi merupakan pemahaman masyarakat tentang pemilihan bahan makanan sehat serta fungsinya bagi tubuh yang dinilai berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kuesioner. Pengetahuan tentang pentingnya gizi dipengaruhi oleh 3 kenyataan, yaitu setiap gizi yang cukup adalah pentingnya bagi kesehatan dan kesejahteraan. Setiap orang hanya akan cukup jika makanan yang dimakan mampu menyediakan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal, pemeliharaan, dan energi. Gizi memberikan fakta-fakta perlu sehingga penduduk dapat belajar dengan menggunakan pangan dengan lebih baik bagi kesejahteraan. Masuk kepada jenis-jenis zat gizi yang dibagi menjadi 2, yaitu zat gizi organik dan anorganik. Zat gizi organik seperti lemak, vitamin, karbohidrat, dan protein. Sedangkan zat gizi anorganik adalah yang terdiri dari air dan mineral. Macam-macam zat gizi yang harus dikonsumsi seseorang adalah mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air, serta serat yang cukup. Topik selanjutnya yaitu sumber-sumber zat gizi. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah zat tepung yang merupakan makanan pokok yang menghasilkan tenaga dengan satuan kalori. 1 gram karbohidrat dapat menghasilkan 4 kalori. Sumber tenaga ini dibutuhkan untuk bekerja, bernafas, dan lain-lain. Karbohidrat terutama terdapat pada tumbuh-tumbuhan seperti beras, jagung, kentang, gandum, dan umbi-umbian. Yang kedua yaitu protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur-unsur seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Berdasarkan sumber atau asalnya, protein dibedakan menjadi protein nabati atau tumbuhan, misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, kacang kedelai, dan gandum. Protein hewani seperti telur, susu, keju, ikan, dan lain-lain. 1 gram protein menghasilkan 4 kalori. Yang ketiga adalah lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Banyak terdapat dalam lauk pauk, daging berlemak, dan minyak. 1 gram lemak mengandung 9 kalori di dalam tubuh. Yang keempat, vitamin. Vitamin tidak dibuat sendiri oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Vitamin B dan C yang larut dalam air tidak dapat disimpan dalam jumlah besar dalam tubuh, sehingga perlu pasokan teratur dari makanan dan kelebihannya akan dibuang melalui air seni. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa vitamin merupakan suatu senyawa organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Namun, bila kebutuhan vitamin di dalam tubuh tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terganggunya proses di dalam tubuh, sehingga tubuh mudah sakit. Kekurangan vitamin di dalam tubuh disebut dengan avitaminosis. Yang kelima yaitu mineral. Mineral merupakan senyawa organik yang mempunyai peranan penting di dalam tubuh. Dibutuhkan tubuh sebagai zat pembangun dan zat pelindung. Banyak terdapat dalam lauk pauk atau sayuran, misalnya zat besi yang terdapat dalam bayam, kangkung, dan katuk, telur dan sayuran hijau lainnya.
Masuk kepada topik yang keempat, yaitu fungsi-fungsi zat gizi. Yang pertama yaitu karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat antara lain yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua pemberi rasa manis pada makanan, khususnya pada monosakarida dan disakarida. Yang ketiga penghemat protein. Yang keempat yaitu pengatur metabolisme lemak. Yang kelima, membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk pada feses. Yang kedua yaitu fungsi protein. Protein berfungsi sebagai membangun sel tubuh, mengganti sel tubuh, membuat air susu, enzim, dan hormon, membuat protein darah, menjaga keseimbangan asam basa cairan dalam tubuh, serta memberi kalori. Yang ketiga yaitu fungsi lemak. Adapun fungsi lemak yaitu membantu proses penyerapan sejumlah vitamin dan sumber energi bagi tubuh. Lemak juga membantu menjaga kesehatan kulit dan rambut. Yang keempat yaitu fungsi vitamin. Fungsi utama vitamin adalah mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Yang kelima, fungsi mineral. Mineral berfungsi untuk mempertahankan serta menjaga kesehatan tulang dan gigi, berperan penting dalam proses pembentukan energi, menjadi pembawa sinyal pada sistem saraf dan kontraksi otot, serta menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Menjadi komponen penting dari enzim dan hormon yang dihasilkan oleh tubuh. Yang keenam yaitu fungsi air. Air berfungsi sebagai zat pembangun yang merupakan bagian dari jaringan tubuh dan sebagai zat yang mengatur pelarut hasil-hasil pencernaan. Masuk kepada topik yang kelima yaitu kebutuhan harian gizi seseorang. Manusia membutuhkan 2000 kalori per hari dengan kebutuhan karbohidrat sebanyak 325 gram, protein 75 gram, dan lemak 44 gram dalam sehari. Selanjutnya, topik yang keenam yaitu penyakit yang berhubungan dengan zat-zat gizi. Penyakit yang disebabkan karena malnutrisi atau gizi buruk seperti kwashiorkor, marasmus, anemia, gondok, natremia, hipokalemia, dan defisiensi vitamin. Masuk kepada topik yang terakhir yaitu upaya pengobatan dan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh zat-zat gizi, yaitu pencegahan malnutrisi. Dengan cara memahami penyebab malnutrisi, mempelajari faktor yang menyebabkan malnutrisi, mengidentifikasi semua gejala dari malnutrisi, cukupi nutrisi dalam setiap makanan. Yang selanjutnya itu penanganan malnutrisi, seperti mengganti nutrisi dengan makanan yang tepat, pelajari kebiasaan makanan yang baik beserta nutrisi yang diperlukan. Bila perlu, kunjungi dokter atau konsultan diet untuk mengatasi lebih lanjut. Demikianlah video presentasi saya mengenai zat-zat gizi pada makanan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.